Oke, nggak ada pertanyaan ya. Bisa lanjut untuk materi PD Eksak. Ya Pak, bisa Pak. Ya, jadi ini PD Eksak ini cara yang kedua ya. Jadi kalau yang lalu ya untuk melihat atau untuk menyelesaikan PD tingkat 1 pangkat 1, yang pertama kan kita lihat apakah variabelnya bisa dipisahkan. Kemudian kalau tidak bisa dipisahkan, dan kemungkinan yang kedua, apakah dia PD eksak atau bukan. Nanti kalau juga enggak, kemungkinan ketiga, apakah dia PD linear atau tidak. Ya. Nah, tapi untuk pembahasannya nanti kalau dia tidak eksak, kita cari kemungkinan atau kita lihat kemungkinan apakah bisa kita arahkan ke PD eksak ya dengan mencari faktor integrasi. Jadi nanti pembahasannya langsung bagaimana cara mencari faktor integrasi. Jadi untuk bentuk-bentuk tertentu yang nanti kita bahas itu bisa bisa ditentukan faktor integrasinya. Faktor integrasi itu adalah suatu fungsi yang kalau dikalikan dari PD yang tadinya tidak eksak itu menjadi eksak ya, sehingga bisa diselesaikan dengan cara PD eksak. Jadi seperti yang kemarin pembahasannya kan dari PD variabel terpisah, kemudian bentuk seperti apa yang bisa ditransformasi ke PD yang variabelnya dapat dipisahkan. Sehingga kalau sudah ditransformasi, kemudian variabel barunya bisa dipisahkan, kemudian diselesaikan dengan cara pemisahan variabel, kemudian hasil penyelesaian umumnya harus dikembalikan ke variabel semula ya. Oke, mungkin bisa kita lihat pengertiannya dulu PD eksak itu seperti apa ya. Jadi bentuk umum dari PD yang kita pelajari kan MXYDX plus NXYDY ya. Nah ini kan belum bisa, tadi kayaknya belum enable editing ya, jadi nggak bisa dicoret-coret. Ya, jadi ini bentuk umum dari PD tingkat 1 pangkat 1 ya. Ini MXYD plus MXYD sama dengan 0. Kemarin kalau MXY dan NXY-nya bisa dibuat perkalian dua fungsi, satu fungsi X dikalikan satu fungsi Y ya. Jadi M dan N-nya, maka itu kita namakan variabelnya dapat dipisahkan ya. Tapi kalau nggak bisa, ya kita coba yang kedua ini apakah dia PD eksak. Nah, bagaimana mengetahui PD eksak? Ini pengertian awalnya PD eksak itu kalau MXYDX plus NXYDY sama dengan 0 itu disebut PD eksak apabila yang luas kirinya itu diferensial total dari suatu fungsi ya. Diferensial total dari suatu fungsi mu xy ya. Jadi mu xy. Nah, kita tahu pengertian dari diferensial total dari mu xy itu adalah turunan parsial mu ke X kali dx ditambah turunan parsial mu ke Y kali dy ya. Jadi ini pengertian dari diferensial total ya. Itu ini. Nah, kalau kita sudah bisa memastikan ini terpenuhi, artinya dia PD eksak, maka penyelesaiannya bisa diambil dari mu xy sama dengan C. Ya. Ini adalah penyelesaian umum dari PD eksak. Ya. Nah, permasalahannya di sini kan untuk membentuk ya ruas kirinya itu menjadi diferensial total dari suatu fungsi itu yang mungkin perlu pemikiran ya, kadang-kadang sulit ya kalau bentuknya tidak sederhana kan tidak bisa terlihat secara langsung ya. Nah, ini contoh yang bisa terlihat secara langsung ya, seperti ini. Jadi 3x kuadrat Y pangkat 5 dx plus 5x pangkat 3 Y pangkat 4 dy sama dengan 0. Apakah ini PD eksak?
Jadi di sini bisa kita lihat ruas kirinya ini merupakan diferensial total dari dx pangkat 3 y pangkat 5 ya, karena kalau ini kita turunkan kan menjadi 3, turunkan ke x dulu ya, turunan parsial ke x menjadi 3x kuadrat y pangkat 5 kali dx ya, ditambah turunan ini terhadap y kan 5x pangkat 3 y pangkat 4 kali dy ya, cocok ya. Jadi diferensial total dari x pangkat 3 y pangkat 5. Nah, jadi penyelesaian umumnya langsung ini ya, karena sudah jelas ya kirinya diferensial total dari x pangkat 3 y pangkat 5. Nah, kemudian untuk yang kedua, contoh kedua di sini ada 4 suku. Jadi kalau kita uraikan ya, jadi ini dikalikan dulu kali dx, ini kali dx, ini kali dy, kali dy. Nah, ini kita pasangkan. Jadi yang ini kita pasangkan dengan ini ya. Yang ini dipasangkan dengan yang ini. Ya, jadi menjadi seperti ini. Nah, baru kalau ini eksak, berarti dua pasang itu bisa diganti dengan diferensial total dari suatu fungsi ya. Nah, jadi yang ini bisa ya, D dari X pangkat 4, Y pangkat 3 ya. Karena ini kalau diturunkan terhadap X menjadi 4X pangkat 3, Y pangkat 3 kali DX. Ditambah turun ke Y-nya 3X pangkat 4, Y kuadrat DJ ya. Jadi cocok ya. Ini D dari X pangkat 4, Y pangkat 3. Kemudian yang ini juga bisa kita ubah menjadi D dari X kuadrat Y. Ya, kalau ini diturunkan kan 2X Y kali DX ya. Jadi 2X Y kali DX cocok ya. Ditambah ini menjadi X kuadrat kali DJ ya. Jadi X kuadrat kali DJ ya. Ini sudah cocok ya. Nah, jadi karena ruas kirinya itu diferensial total dari X pangkat 4 Y pangkat 3 dikurangi X kuadrat Y, jadi penyelesaian umumnya adalah ini. Ya, jadi ini sebenarnya kan ini bisa kita tulis dalam bentuk D dari X pangkat 4 Y pangkat 3 dikurangi X kuadrat Y ya, sama dengan 0 ya, jadi seperti ini. Sehingga ini adalah mu X Y-nya ya. Jadi mu X Y sama dengan C, itu adalah solusi atau penyelesaian umum dari persamaan diferensial itu. Jadi kalau kita ketemu beda eksak yang sudah kita pahami ini diferensial total dari suatu fungsi, ya penyelesaian umumnya nggak usah kita cari-cari lagi, sudah ketemu ya. Cuma untuk melihat yang seperti ini kan tidak selalu mudah ya. Tidak selalu mudah. Nah, kalau misalnya ada seperti contoh dua ya, ada dua pasang seperti itu. Kalau kebetulan tidak eksak, kemudian mau kita cari-cari ya tidak akan ketemu kan. Jadi kalau kebetulan tidak eksak, kita coba pasang-pasangkan, kemudian kita kait-kaitkan dia diferensial total dari apa, kan nggak ada ya, nggak ketemu ya. Kalau tidak eksak ya. Nah kalau eksak kan bisa ketemu. Nah dengan kata lain di sini sebetulnya kita perlu tahu dulu bahwa dia tidak eksak, baru kita bisa mencari pasangan-pasangan seperti yang kita lakukan di contoh dua ini. Kalau tidak eksak ya kita cari pasangannya nggak akan ketemu kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa dia tidak eksak. Bagaimana cara mencari melihat dia eksak atau tidak gitu ya. Jadi kalau ini sudah contoh ya menyelesaikannya. Tapi untuk melihat beda eksak atau tidak kita bisa lihat di sini. Ini cara paling mudah untuk melihat bersama diferensial itu eksak atau tidak. Ini merupakan syarat perlu dan cukup agar PDMX YDX plus NX YDY sama dengan 0 beda eksak.
yaitu do M do Y sama dengan do N do X ya. Jadi ini koefisien dari dx ini kan M ya. Ini turunkan ke Y, kemudian yang N-nya yang ini mengikuti dy ini turunkannya ke X ya. Jadi silang ya. Jadi yang mengikuti dx ini turunkan ke Y, yang mengikuti dy itu turunkan ke X. Apakah sama? Kalau sama, maka PD-nya itu menjadi PD eksak ya. Jadi ini contoh, ya, seperti ini. Ini adalah PD eksak karena do M do Y ini turunan ke Y kan min sin Y ya. Ini turunan ke Y adalah cos Y. Jadi min sin Y plus cos Y. Ini juga kalau turunkan ke X, sin turunkan menjadi cos X ya. Ini turunkan ke X menjadi min sin Y. Ya, jadi ini sama ya. Cuma susunannya aja yang dibalik ya. Ini min sin Y plus cos X, kalau ini cos X min sin. Jadi ini sama ya. Jadi ini beda eksak. Contoh kedua di sini yang mengikuti dx ini kalau turunkan ke Y kan 2Y. Yang mengikuti dy ini turunkan ke X menjadi Y. Jadi ini tidak sama. Jadi ini bukan beda eksak ya. Itu untuk contoh kedua. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau yang ini tadi mau kita cek dulu untuk contoh yang ini ya, tadi yang belum kita bahas ini. Nah, pakai ini benar ini beda eksak. Ya, jadi kita lihat ini MEG-nya apa MEG-nya. Ini kalau langsung saya kalikan ya, ini kali ini terus ini kali ini berarti 2XY 2XY pangkat E kuadrat dikurangi 2X ya. Nah, berarti ini do M do Y, jadi yang berkaitan dengan dx ini turunkannya ke Y ya. Sama dengan ini kan berarti 2X pangkat X kuadrat ya. Tambah ini turunkan ke Y kan. Kemudian ini NFY-nya NFY kan yang ini ya. Ini kan berarti E pangkat E kuadrat. Jadi do N do X turunan ke X menjadi E pangkat E kuadrat kalikan turunan E kuadrat. Jadi kalikan 2X. Jadi 2X E pangkat E kuadrat. Jadi ini sama ya. Berarti ini eksaknya. Nah, karena ini eksak, maka kita bisa cari pasangan-pasangannya tadi ya. Jadi kalau ini dikalikan, jadi ini kali ini, jadi menjadi 2 suku ini ya. Ditambah E pangkat E kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat di sini yang bercampur antara X dan Y, itu kan ini dengan ini. Nah, ini E pangkat E kuadrat, tapi dia mengikuti DY. Jadi ini harus kita gabung ini. Nah, yang ini berdiri sendiri ya. Ini berdiri sendiri ya. Kenapa berdiri sendiri? Karena di sini DX diikuti X saja. DX diikuti X saja ya. Tapi kalau yang depan ini kan DX diikuti ada Y-nya di sini. Yang ini DY diikuti ada X-nya ya. Jadi itu harus punya pasangan. Tapi kalau yang 2X DX itu nggak perlu pasangan dia. Jadi bisa diintegralkan terhadap X ya. Tidak tergantung variabel Y-nya. Ya, jadi yang dipasangkan adalah dua suku yang ini. Ya, jadi ini dengan ini. Nah, ini adalah diferensial dari Y E pangkat E kuadrat ya. Jadi bisa kita tulis sebagai DY E pangkat E kuadrat. Nah, sedangkan yang ini tadi kan, karena ini berdiri sendiri, ini bisa kita tulis ini. Turunan dari E kuadrat kan 2X ya. 2X dx ya. Ya, dx kan, kalau X turunkan ke E kan 1 ya.
Ya, jadi diferensial total dari itu ya. Jadi penyelesaian umumnya langsung bisa ketemu ya. Jadi di sini mu XY-nya Y pangkat E kuadrat min E kuadrat. Berarti penyelesaian umumnya jadi Y pangkat E kuadrat min E kuadrat sama dengan C ya. Jadi itu penyelesaian umumnya. Ada pertanyaan? Oke, sampai di sini. Belum ada, Pak. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, untuk contoh kedua di sini, jadi kalau kita pastikan dulu ini eksak atau tidak, berarti ini kalau kita turunkan, ini do M, do Y. Nah, ini agak panjang ya, karena ini kan perkalian. Ini ada Y-nya, di sini juga ada Y-nya. Jadi menjadi dua suku ya. Jadi menjadi 2Y pangkat X Y kuadrat ditambah Y kuadrat kali ini turunan ke Y-nya kan berarti 2XY ya. Jadi Y kuadrat kali 2XY. Ya, Y kuadrat kali 2XY pangkat XY kuadrat. Ya, jadi Y kuadrat kali 2XY itu menjadi 2XY pangkat 3 ya. Jadi 2XY pangkat 3 pangkat XY kuadrat. Nah, kemudian ini do N do X. Apakah nanti sama? Ini turunkan ke X, ini juga perkalian ya. Perkalian dua fungsi. Ini kali ini ya. Nah, kali yang ini nanti turunkan ke X 0 ya. Ini tadi ini turunkan ke Y juga 0 ya, sama ya. Jadi menjadi dua suku ini. Ini turunkan ke X menjadi 2Y kali E pangkat X Y kuadrat ditambah ini 2XY dikalikan Y kuadrat ya. Jadi 2XY pangkat 3. Pangkat X Y kuadrat. Ya sama ya. Ini. Jadi merupakan beda eksak. Nah, kemudian dikalikan ya. Jadi ini dx ya. Kemudian ini dx ya. Kemudian yang ini dy. Ini juga dy ya. Jadi menjadi ini 4 suku. Nah, yang berpasangan ya. Mana yang berpasangan? Jadi yang ini kan ada X, ada Y ya. Ini juga ada X, ada Y. Jadi ini berpasangan. Nah, ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Ya, jadi ini juga sendiri ya. Jadi nggak perlu dipasangkan. Jadi dua suku yang sebelah kanan itu nggak perlu dipasangkan. Dia bisa mandiri ya. Itu bisa mandiri karena yang mengikuti DE hanya X saja, yang mengikuti DY hanya Y saja. Jadi nggak butuh pasangan ya.
Yang butuh pasangan adalah yang dua yang di depan. Nah, ini diferensial total dari apa ini? Ini adalah D dari X, E pangkat X, Y kuadrat. Ya. Jadi ini kalau turunkan ke X kan jadi Y kuadrat kali dx ya. Y kuadrat E pangkat X, Y kuadrat dx. Turun ke Y-nya 2xy. Ya. 2xy E pangkat X kuadrat, Y kuadrat. X, Y kuadrat kali dy. Jadi cocok ya. Jadi dua suku ini menjadi satu ya. Jadi sampai sini itu ini. Ya. Nah, yang ini berdiri sendiri, jadi ini diferensial dari X pangkat 4. Ini diferensial dari Y pangkat 3. Sehingga penyelesaian umumnya langsung diambil yang di dalamnya, ini E pangkat X kuadrat. E pangkat X Y kuadrat ditambah X pangkat 4 dikurang Y pangkat 3 sama dengan C ya. Itu penyelesaian umumnya. Ya, jadi ini ya, hasil penyelesaian umumnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya Pak, Ya, itu yang awalnya Y kuadrat kali X pangkat XY kuadrat, yang turunannya terhadap Y itu jadi 2Y pangkat XY kuadrat plus 2XY pangkat 3 ya, pangkat XY kuadrat itu gimana Pak? Saya lupa. ya. Jadi kan ini perkalian U kali V kan ya. Jadi ini U, ini V ya. Jadi U kali V aksen itu kan sama dengan U aksen V ditambah U V aksen ya. Rumus turunan ya. Nah, sekarang kita masukkan satu persatu ini dan ini. U aksen V, U aksen ini U-nya ini U aksennya berarti kan 2Y. Jadi menjadi 2Y ini kemana? Oh ini ya tadi yang dituliskannya kan ke sini. Jadi 2Y V ya. Jadi ini U aksen V ini V ya. Ditambah U V aksen. Nah, U-nya adalah Y kuadrat ya. Jadi kalau ini saya tulis perkaliannya, saya tulis di sini. Ini kan U V aksen, U-nya kan Y kuadrat ya. V aksen. Jadi V aksen ini turunan dari E pangkat X Y kuadrat. Kan berarti 2XY kali E pangkat ya. Jadi 2XY E pangkat X Y kuadrat. Nah, jadi kan menjadi 2 X Y pangkat 3. E pangkat X Y kuadrat. Jadi ini itu U, ini itu P aksen ya. P aksen. Bisa dipahami ini? Baik Pak, bisa Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Nah, sekarang permasalahannya kalau kita mengelompokkan seperti ini, kadang-kadang kita bingung ya, mencari ini diferensial total dari fungsi apa ini gitu kan. Apalagi kalau panjang ya, kalau sederhana ya, pendek gitu kan nggak nggak perlu ya, kalau nggak susah ya. Tapi kalau kebetulan panjang untuk mencari diferensial total dari fungsi apa itu kadang-kadang sulit ya.
untuk melihatnya ya. Nah, kemudian kita bisa rancang ini cara yang jadi seperti prosedur ya, bagaimana memperolehnya itu kita lakukan seperti ini. Jadi kita gunakan pengertian daripada eksak ya. Jadi ini kan diferensial total dari mu xy ya. Jadi ini adalah do dari mu xy. Do mu xy sendiri sama dengan ini. Nah, berarti kan kita bisa ambil ini kan sama ya. Ini harus sama dengan ini. Kemudian yang ini juga harus sama dengan ini. Nah, ini boleh ya, yang ini saja yang disamakan ya. Jadi do mu dy sama dengan n ya. Jadi boleh nanti yang dipakai yang ini. Nah, salah ya, yang ini. N xy sama dengan mu do mu dy ya. Nah, ini saya ambil di nomor 1. Do mu dy, do mu dx sama dengan mxy dx. Nah, kemudian ini diintegralkan. Nah, kalau ini integralnya kan sama aja, ini kebalikan dari turunan parsial mu ke x ya. Jadi sama dengan mu xy sendiri. Ya, jadi menjadi ini bisa menjadi mu xy sama dengan integral dari ini terhadap x ya. Ini integralnya terhadap x ya. Integral mxy dx ya, terhadap x ya. Ini integralnya terhadap x. Kita anggap y-nya itu konstanta. Nah, kalau y-nya itu kita anggap konstanta, berarti kan kalau nanti ada parabol y, diturunkan kan hilang ya. Jadi berarti di sini plus konstantanya itu merupakan fungsi dari y ya. Ya, jadi di sini notasinya enggak saya tulis secara lengkap bahwa ini integral x, ini artinya integral terhadap x ya, dengan menganggap y-nya konstan ya. Jadi saya tulisnya tetap biasa. Jadi ini. Jadi saya tulisnya tetap ya seperti ini. Mu xy sama dengan integral mxy dx plus fy. Jadi integralnya seperti hanya menganggap variabelnya x, y-nya dianggap konstan. Jadi y-nya dianggap konstanta. Jadi sehingga di situ muncul konstanta sembarangnya itu ada variabel y-nya. Ya, jadi ini kan bisa kita hitung ya. Jadi hasilnya ini pasti fungsi ya. Fungsi ini berarti fx. Fxy ya di sini ya. Jadi hasilnya ini fungsi fxy ini fy. Nah, sekarang kalau ini saya turunkan ke, kan ini tadi integralnya ke x, sekarang turunkan ke y. Jadi ini harus kita cari do mu do y. Ya, berarti ini turunkan ke y, nanti fy ya. Jadi ini dari integral ditambah f aksen y. Ya, ini do mu do y. Nah, kan di situ ada f aksen y kan. Ada f aksen y. Nah, kita punya satu hubungan ini. Jadi ini kita kaitkan ke sini. Do mu do y ya sama dengan nxy. Jadi yang ruas kanan ini harus sama dengan mxy. nxy. Jadi ini sama dengan nx
Y. Nah, dari situ nanti ketemu F aksen Y. Jadi variabel X-nya pasti hilang di situ. Jadi tinggal F aksen Y saja. Nah, kalau kita punya F aksen Y, berarti FY-nya kan hasil integralnya ya. FY-nya hasil integral. Jadi di sini ini tadi ya ketemu F aksen Y, berarti FY itu bisa ditentukan ya dari mengintegralkan ya. Jadi FY ya sama dengan integral F aksen Y ya. Ya, jadi kalau nanti sudah ketemu FY-nya, ya kita bisa tentukan penyelesaian umumnya ya. Kan UFY sama dengan ada plus FY tadi ya. Jadi integral ini plus FY. Jadi ini sudah tertentu, FY-nya ini dari hasil akhir tadi dimasukkan ya. Jadi ketemu UFY. Penyelesaian umumnya adalah UFY sama dengan C. Nah, ini juga prosesnya sebenarnya boleh dibalik ya. Yang dipakai yang integralnya terhadap Y dulu, boleh ya. Jadi kalau integralnya terhadap Y, menganggap X-nya konstan, berarti konstanta sembarang yang muncul bukan FY, tapi Fx ya. Fx ya, ini dari X. Ya, kemudian turunkannya, kalau ini kan mu turunkan ke Y ya. Jadi nanti menjadi mu turunkan ke X ya. Nanti ketemu F aksen X, kemudian diintegralkan menjadi Fx ya. Jadi boleh nih variabelnya ditukar ya. X dan Y-nya ya. Jadi integralnya terhadap Y dulu, dan nanti turunkan ke X. Jadi kita bisa pilih, kalau kita mengintegralkan, ya kita pilih yang sukunya sedikit ya. Kalau fungsinya ada banyak suku, untuk integralnya ya agak susah kan. Kalau kita menurunkan dan mengintegralkan kan lebih enak kalau kita menurunkan ya. Jadi kalau mengintegralkan ya kita pilih yang eh, jumlah sukunya itu sedikit ya. Yang integralnya tidak rumit ya. Kita pilih integralnya yang tidak rumit, yang paling mudah diintegralkan. Jadi apakah yang dx dulu atau yang dy dulu, itu memilihnya kita mana yang lebih mudah diintegralkan. Nah, ini contoh yang jelas dengan menyelidiki do M, do Y, do N, do X itu eksak ya. Kemudian kita pilih yang dx ya, integral terhadap X ya. Jadi X sama dengan integral 6x pangkat 5 Y pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3 Y pangkat 5 dx plus FY. Jadi kan integralnya terhadap X, konstanta sembarang yang muncul ada variabel Y. Nah, jadi integralnya hanya terhadap X ya, kebalikan dari turunan parsial terhadap X. Ini kan diintegralkan ke X ya, menjadi X pangkat 6 ya. Jadi Y-nya tetap, karena dianggap Y-nya konstanta. Ini terhadap X, ini menjadi X pangkat 4 ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang dari hasil ini kita cari tuh mu do Y. Berarti ini turunkan ke Y, yang ini jadi 3 X pangkat 6 Y kuadrat ditambah ini menjadi 5 X pangkat 4 Y pangkat 4 ya.
ditambah ini turunkan ke Y menjadi F aksen Y. Nah, ini harus sama dengan do mu do Y sama dengan apa? NX Y kan? Karena ini tadi sudah diintegralkan berarti sama dengan yang ini. Nah, ini NX Y-nya ini 3x pangkat 6 Y kuadrat ditambah 5x pangkat 4 Y pangkat 4 ya. Ini ya. Nah, dari do mu do Y sama dengan NX Y ini menghasilkan F aksen Y-nya 0 ya. Karena ini sudah sama persis ya. Ini sama dengan ini persis ya. Jadi F aksen Y-nya 0 kan. Jadi F Y-nya sama dengan C ya. Jadi mu X Y-nya X pangkat 6 Y pangkat 3 X pangkat 4 Y pangkat 5 plus C ya. Nah, mu penyelesaian umumnya ini bisa diambil dari X pangkat 6 Y pangkat 3 X pangkat 4 Y pangkat 5. Nah, ini plus C sama dengan 0 boleh ya, atau sama dengan C boleh. Jadi kalau ini ada plus C, ya sudah, ini plus C-nya itu kita anggap konstanta sembarangnya ya. Jadi mau ditulis di kiri atau di kanan boleh ya. Jadi ini plus C sama dengan 0 boleh ya. Atau X pangkat 6 Y pangkat 3 X pangkat 4 Y pangkat 5 sama dengan C juga boleh ya. Jadi mau ditulisnya yang mana silakan ya. Ya, saya dipahami ini. Silahkan kalau ada pertanyaan ya.
Nggak ada pertanyaan? Tidak Bisa ada, Pak. lanjut? Bisa, Pak. Ya, ini contoh yang kedua. Do M, do Y, ini mudah sekali ya. Sama dengan 3. Do N, do X, 3 ya. Jadi sama ya. Penghuni baru, Pak. Waalaikumsalam. Pak Patri, saya kira nggak ada biliknya. Ada biliknya ternyata. Jadi dengan cara yang sama tadi ya. Jadi ini mu X sama dengan integral dari 2x pangkat 3 ditambah 3y dx ditambah fy ya. Diintegralkan terhadap x, berarti di situ kan 1/4 x pangkat 4 ya. Jadi 2/4 itu setengah ya. Kemudian 3y diintegralkan ke x menjadi 3xy ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini diturunkan ke y ya. Jadi do y. Nah, ini kan diturunkan ke y setengah x pangkat 4-nya hilang ya. Ini 3xy turunkan ke y menjadi 3x. Ditambah f absen y. Nah, kemudian ini harus sama dengan yang ini. Dan ini do mu, do y kan sama dengan ini. Berarti sama dengan 3x plus y min 1. Ya. Jadi ini kan sudah sama ya. Berarti f aksen y sama dengan y min 1. Nah, ini kalau ini ada f aksen y, pasti ini variabelnya nggak ada x ya. Pasti variabelnya hanya y saja yang muncul. Atau mungkin 0 ya. Kalau 0 menjadi konstanta. Jadi kalau ini berarti fy-nya jadi setengah y kuadrat min y ditambah c ya. Jadi penyelesaian umumnya berarti nah, ini kan setengah x pangkat 4 plus 3xy ditambah setengah y kuadrat min y sama dengan c ya. C-nya ditulis di kanan saja. Itu penyelesaian umumnya ya. Tapi boleh juga dikalikan 2 ya supaya nggak ada setengah-setengahnya. Berarti kalau kalikan 2 menjadi x pangkat 4 ditambah 6xy ditambah y kuadrat dikurang 2y sama dengan c ya. C-nya dikalikan 2 tetap c nilainya. Tetap ditulis c saja. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi ini kalau dikalikan dengan 2, ini boleh ditulis menjadi x pangkat. Menjadi x pangkat 4 plus 6xy plus y kuadrat min 2y sama dengan c. Ya, boleh seperti ini. Supaya nggak ada setengah-setengahnya. Tapi kalau tetap ditulis ada setengah-tengahnya juga nggak salah juga ya. Boleh juga. Nggak ada masalah. Oke. Ada pertanyaan?
Nggak ada pertanyaan? Mungkin tidak ada, Pak. Tidak Iya. ada, Pak. Oke, jadi itu kalau persamaan diferensialnya merupakan PD eksak, ya. Cara menyelesaikannya seperti itu. Nah, sebetulnya dari contoh yang tadi bisa juga penyelesaiannya dibalik, ya. Jadi dari misalnya saya ambil yang ini, ya. Yang ini kalau misalnya yang diintegralkan terhadap Y dulu misalnya. Jadi mu XY-nya sama dengan, jadi boleh saya hapus ini. Sudah nggak bisa dihapus. Jadi ini yang diintegralkan adalah yang kanannya, ya, terhadap Y dulu, ya, boleh, ya. Jadi ini mu XY sama dengan integral 3x plus Y min 1 dy plus f aksen x, plus fx, ya. Ya, jadi kalau yang ini integralnya terhadap Y, ini plus fx. Jadi ini kan menjadi 3xy plus setengah Y kuadrat min Y plus fx. Nah, kemudian diturunkan ke x sekarang, ya. Jadi dong mu dot x diturunkan ke x menjadi 3y, diturunkan ke x 0, ya. Ini plus f aksen x, ya. Nah, ini harus sama dengan yang ini tadi, yang dari sini. Jadi ini 2x kuadrat, 2x pangkat 3 plus 3y. Jadi f aksen x-nya 2x pangkat 3. Berarti di sini f x-nya 2/4 x pangkat 4. Jadi setengah x pangkat 4 plus c, ya. Ya, jadi cocok juga, ya, sama, ya. 3xy plus setengah y kuadrat min y. Jadi 3xy plus setengah y kuadrat min y plus fx. Fx-nya di sini setengah x pangkat 4, ya. Ini setengah x pangkat 4 sama, ya. Jadi mana yang akan diintegralkan dulu, apakah yang suku pertama atau suku kedua, ya. Nah, hasilnya sama, ya, boleh dipilih mana yang lebih mudah. Biasanya yang lebih mudah diintegralkan itu yang dipilih, ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada nggak pertanyaan? Mungkin tidak ada, Pak. Ya, kita lihat bahan diskusi pertemuan ketiga, ya. Kalau kita amati penelitian kecil, kita bisa melihat dari
ini ada 3 soal ABC. Yang boleh dicoba ya. Ditulis di kertas, kemudian nanti di posting di forum diskusi ya. Tapi bisa juga dibahas dulu di sini ya. Jadi dipresentasikan di sini, kemudian nanti silakan diposting di forum diskusi. Jadi caranya bisa dicek dulu eksak atau tidak. Apakah benar ini eksak, ya, dicek, kemudian baru diselesaikan dengan cara PD eksak. Ya nomor A ya tentu saja lebih mudah ya, makin ke bawah makin sulit. Tapi semuanya bisa ya. Oke silakan ya, boleh dicoba dulu. Nanti siapa yang sudah dapat mau dipresentasikan boleh ya, silakan ya. Jadi ini saya stop share ya. Jadi kan soalnya sudah ada di LMS ya, silakan diambil di LMS, kemudian kerjakan. Nanti siapa yang siap duluan untuk presentasi silakan, saya tunggu ya. Oke, atau mungkin masih ada pertanyaan? Mau bertanya dulu boleh sebelum mencoba? Langsung mencoba? Ya, silakan. Boleh. Jadi, coba kerjakan. Nanti kalau sudah ada, boleh ya tunjuk jari ya, atau bilang untuk presentasi, untuk mempresentasikan. Bagaimana membaca kalau nilai elastisitas itu lebih dari satu, kita katakan dengan elastis perawalannya permintaan. Kalau Bapak izin, saya mau mencoba untuk jawab nomor pertama, Pak. Iya, silakan. Untuk share screen-nya akan dibantu oleh Ejid. tapi kalau Izin share screen ya Pak. Iya, contoh bukan tindak berarti kita Apakah sudah terlihat? Sudah, Jid. iya sudah. Jadi ini jawaban saya. Di sini saya pakai pengelompokan karena PD-nya masih relatif mudah. Jadi pertama dikalikan dulu terhadap DX, lalu dikelompokkan, setelah itu disederhanakan dan ditemukan penyelesaian umumnya yaitu setengah X kuadrat ditambah Y sin X sama dengan C. Atau bisa juga kalau mau lebih sederhana dikali dengan 2. Jadi 2X kuadrat ditambah 2Y sin X C. Iya. Saya. Ya, jadi mungkin bisa ditambahkan di situ, tunjukkan bahwa dia eksak ya, dengan do M, do Y, kemudian do N, do X ya, itu sama ya. Oke, baik Bapak. Iya. Oke, Aura sudah ya, nanti silakan diposting di forum ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Iya. Yang berikutnya silakan. di sini batas pinnya ya jelas harus di bawah 50. Karena kalau kita di kan harus positif. Sehingga di itu tidak
sih Pak, saya mau mencoba menjawab nomor 2. Untuk share screen-nya dibantu oleh Widan. Iya, silakan. Sudah terlihat belum? Udah, makasih Widan. Jadi di sini kan soalnya 4x kuadrat y kuadrat tambah 1 per x dx tambah 3x pangkat 4 y kuadrat min 1 per y dy ya. Yang pertama itu kita cek syaratnya dulu. Do M per do Y itu adalah 12x pangkat 3 Y pangkat 2 dan do N per do X juga hasilnya sama. Maka PD ini eksak. Nah, untuk penyelesaiannya, kita pertama cari U X, Y itu sama dengan integral M dx tambah FY. Di mana M itu kan 4x pangkat 3 Y kuadrat tambah 1 per X dx dan tambah FY. Maka integral dari M tersebut adalah X pangkat 4 Y pangkat 3 ditambah ln X tambah FY. Nah, lalu kita mencari kan do U per do Y itu sama dengan N. Nah, U sendiri kan tadi sudah diketahui ya bahwa dia X pangkat 4 Y pangkat 3 tambah ln X tambah FY per do Y. Maka bagian itu diturunin terhadap Y, hasilnya adalah 3X pangkat 4 Y pangkat 3 tambah F aksen Y, di mana N-nya adalah yang dari soal 3X pangkat 4 Y kuadrat min 1 per Y. Nah, lalu karena 3X pangkat 4 Y pangkat 2 itu sama, kita kurangin aja jadi habis, maka F aksen Y sama dengan negatif 1 per Y. Lalu kita integralkan, integral dari F aksen Y sama dengan integral min 1 per Y, di mana hasilnya adalah FY sama dengan min ln Y tambah C. Nah, lalu kita ke penyelesaian umumnya bentuknya adalah UX, Y sama dengan C. Di mana UX, Y ini seperti yang tadi sudah dicari, X pangkat 4, Y pangkat 3, tambah ln X, tambah FY sama dengan C. X pangkat 4, Y pangkat 3, tambah ln X, FY-nya ini yang tadi kita substitusiin, min ln Y tambah C1. Karena C1 dan C adalah konstanta sembarang, kalau dikurang hasilnya tetap C. Maka hasil penyelesaian umumnya adalah X pangkat 4, Y pangkat 3, tambah ln X, min ln Y sama dengan C. Begitu Pak, terima kasih. Iya, oke, saya rasa sudah benar ya. Mungkin ada yang punya hasil berbeda. Nggak ada ya, sudah sama semua ya. Jadi jawaban yang nomor 2 sudah benar, jadi tinggal 1 ya. 1 soal lagi, silakan. Yap. Bismillah, saya Kafli Sultan Rabani, ya. Kedengarkan kan suara saya, maaf. Iya, terdengar ya. Ya. Untuk saya Dibesarkan. sendiri untuk Kurang yang besar. bagian C diminta menentukan Bisa pertemuan dibesarkan. diferensial eksak dari buka kurung X akar dari X kuadrat plus Y kuadrat dikurang Y tutup kurung DX plus Y akar X kuadrat plus Y kuadrat min X DY sama dengan 0. Untuk Kurang terlihat, angka-angkanya ini sendiri, bisa di ini dulu ini kan pakai HP ya, mungkin di landscape biar nah ya.
Kok balik lagi? Iya ya. Apa? Ya, Iya, begitu. Ini kelihatan. ya adapun untuk langkah-langkahnya sendiri, pokoknya kita kayak ibarat kelompokan gitu ya, kayak dikelompokkan ulang, malah jadinya x akar x kuadrat plus y kuadrat dx plus y akar x kuadrat plus y kuadrat dy ditambah min y dx dikurang x dy sama dengan 0 ya. Sebagaimana yang kita tahu ya, pada hukum diferensial berantai di yang bagian pertama ya, yang ada akar-akaran gitu, saya mendapatkannya itu persamaan diferensial eksaknya adalah D sepertiga dikali X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2 ditambah, nah, min Y dx min X dy sendiri adalah turunan dari min XY ya, jadi D min XY atau bisa jadi min D XY ya, sehingga hasil akhirnya sendiri adalah sebagai penyelesaian umum adalah buka kurung X kuadrat plus Y kuadrat tutup kurung pangkat 3/2/3 dikurang XY sama dengan konstanta. Ya, jadi di situ mungkin perlu ditambahkan menunjukkan bahwa dia eksak ya. Jadi dm 2y sama dengan dm 2x-nya ya. Nah, mungkin untuk ngecek apakah ini benar ya, ini kan mungkin agak rumit kalau dilihat secara langsung ya, seperti itu ya. Jadi dicek dibalik ya, diferensialkan apakah balik ke atas, atau mungkin bisa juga dengan coba cara yang lain ya. Ya, oke. Untuk ngecek coba saya coba kerjakan dengan cara yang biasa coba ya. Boleh ditutup share screen-nya. Nah, kalau untuk menunjukkan dia eksak atau tidak, ya, itu dm2y-nya jadi ini ya, jadi y dari x akar x kuadrat jadi turunan ini terhadap y-nya ini kan apa nih turunan terhadap y, kan ini x kuadrat plus y kuadrat pangkat setengah ya, jadi x kali setengah x kuadrat plus y kuadrat pangkat setengah min 1 kan, min setengah ya, dikalikan ya tadi pas ya, dikalikan turunan ini terhadap y, jadi dikalikan 2y dikurang 1 ya, atau sama dengan ini boleh ditulis karena ini ada setengah, ada 2y jadi menjadi 1, jadi menjadi xy ini pangkat min setengah atau xy per akar ya, jadi x kuadrat plus y kuadrat dikurang 1 ya. Sekarang kalau yang untuk x dari ini y x kuadrat plus y kuadrat pangkat setengah ya, dan x ya, ini sama dengan kalau turunan ke x berarti ini y-nya tetap ya, ini setengah
X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min setengah dikalikan 2X ya, dikurangi turunan X 1 ya. Nah ini menjadi sama ya, jadi XY dibagi akar X kuadrat plus Y kuadrat ya, dikurang 1 ya. Jadi ini merupakan PD eksak ya. Nah sekarang untuk mengintegralkan, jadi ini integral, jadi mu x y sama dengan integral x kuadrat plus y kuadrat min y dx plus fy ya. Nah integral terhadap x-nya nah ini jadi apa? Jadi kalau U-nya itu X kuadrat plus Y kuadrat, berarti DU-nya adalah 2X dx, ini ada X dx jadi setengah ya. Jadi setengah, ini kan integral, ini U pangkat setengah kan. U pangkat setengah, jadi integralnya 1/2 plus 1. Jadi 3/2, siapa 3/2 jadi 2/3. X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2 ya. Min XY ditambah FY. Jadi integralnya terhadap X di sini. Jadi ini sama dengan 1/3 X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2 min XY plus FY. Nah, kemudian do mu do Y turunan terhadap Y berarti menjadi setengah. Jadi dikalikan di sini ya. Setengah X kuadrat pangkat setengah dikalikan kan turunannya terhadap Y, berarti dikalikan 2Y. Dikurangi turunan ini terhadap Y adalah X ya. Plus F aksen Y. Jadi sama dengan Y, X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah min X sama dengan plus F aksen Y. Nah ini harus sama dengan yang suku kedua ya. Suku keduanya ini Y. Jadi sama dengan jadi ini
Berarti ini Y, ini pangkat setengah, ini akar ya, plus Y kuadrat min X plus F aksen Y, itu sama dengan yang luas kanannya tadi, Y akar X kuadrat plus Y kuadrat min X ya. Yang ini ya, yang luas kanan ya. Nah, berarti F aksen Y-nya 0 ya. Ya, jadi di sini menjadi penyelesaian umumnya sepertiga plus Y kuadrat pangkat 3/2 min XY plus C ya, atau sama dengan C ya. Ya, sama ya hasilnya yang tadi. Kita bisa juga ditulisnya kalikan 3 ya. Jadi X kuadrat pangkat 3/2 3XY sama dengan 3C, tulis saja C ya. Ya, ini hasil tadi ya, sama ya. Sepertiga X kuadrat Y kuadrat pangkat 3/2. Oke, mungkin ada pertanyaan? Mungkin tidak ada, Pak. Ya, oke, nggak ada pertanyaan. Jadi untuk bahan diskusi sudah terjawab semua. Kita coba cek di tugas individunya seperti apa. Ya, jadi hanya ada 2 ini tugas individu. Nanti silakan dikerjakan ya. Jadi tunjukkan eksak dulu ya. Jadi tunjukkan bahwa dia eksak, kemudian diselesaikan dengan cara PD eksak. Ya, jadi boleh pilih pakai yang cara pengelompokan atau mungkin dengan cara yang tadi. Jadi yang penting tunjukkan dia eksak dulu baru diselesaikan ya. Penyelesaiannya boleh dengan cara yang manapun. Oke, kira-kira bisa ya untuk menyelesaikan tugas individu ini. Dan cara-caranya tadi sudah
kita pelajari. Jadi silahkan dicoba untuk menyelesaikan ya. Pak, saya ingin bertanya. Iya, Ini yang tadi jawab soal-soal itu di-upload di forum diskusi aja, Pak. iya, yang tadi silahkan di-upload di forum diskusi ya. Jadi ada jawaban-jawaban yang tadi. Sama yang pertemuan 2 kemarin juga, Pak. Upload. Iya, iya, boleh. Iya. Oke, Pak. Iya. Jadi untuk yang tugas individu ya langsung di uploadnya di tempat mengerjakan tugas individu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada nggak pertanyaan untuk beda eksak? Sepertinya tidak ada, Pak. Ya, oke ya. Jadi boleh digunakan untuk menyelesaikan tugas individu. Nanti kalau sudah selesai boleh di-upload ya langsung supaya nanti kan deadline-nya saya sudah pasang belum ya deadline-nya sampai ke minggu depan. Ini belum saya pasang ya. Jadi saya edit untuk deadline-nya. Ini sudah ada yang ngirim. Jadi saya lupa jadi edit balik sini dulu. Ini 2023. Sekarang itu 14 September ya. Nanti deadline-nya sampai 21 ya. Ya, sudah saya setting untuk tugas individunya. Silakan kalau waktu yang tersisa boleh digunakan untuk mengerjakan atau nanti di-scan, di-upload ya dalam file PDF aja ya. Mungkin masih ada pertanyaan? Kalau masih ada silakan. Jadi kalau nggak ada nanti silakan digunakan untuk menyelesaikan tugas individu ya. Nanti untuk online-nya kita bisa tutup ya, bisa kerja di LMS-nya.
Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, oke ya. Kita tutup aja untuk online-nya. Silakan dilanjut untuk mengerjakan tugas individu. Kemudian nanti diupload di LMS ya, di tempat tugas individu. Oke, selamat siang. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Makasih, selamat Pak. pagi menjelang siang, Pak. Iya, iya.